Halo sayangku semua, apa kabar? Selamat siang. Jumpa lagi bersama saya di Felicia Julia. Dan seperti biasa, gue selalu tersambung di YouTube aku Felicia Julia. Semoga kalian sehat-sehat, panjang umur selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan selalu dalam hidup kalian semuanya. Oke sayangku semua. Hari ini saya membuat seperti biasa aku memasak itu kreasi aku sendiri ya, bukan contekan orang lain. Jadi tolong jangan protes atau apa ya itu gue memasak rujak, tapi rujak ini bukan dari lontong, bukan tapi dari buah. Terus gue tambahin topping menurut aku sendiri, versi aku sendiri. Jadi ada pisang juga, ada mie juga. Bahan-bahan sebagai berikut. Harus ada sayuran di setiap masakanku. Jadi selada, sayuran selada, ketimun, buah nanas, pisang banana, bengkoang, bengkoang, tahu yang sudah digoreng, tahu goreng, kemudian gula merah, cabai rawit, terasi, petis, dan mie yang sudah dibumbui sesuai selera. Ini pakai mie kembleng ya, bukan mie instan. Tapi sesuai selera masing-masing. Sekali lagi bahannya. Buah nanas, banana pisang, bengkoang, selada, ketimun, petis, mie, bukan indomie goreng, bukan mie instan. Tapi mie kembleng atau mie dua menjangan, dibumbu sendiri. Kemudian tahu goreng, kemudian gula merah, kemudian cabai rawit, kemudian terasi. Oke. Dan yang persiapkannya itu kita persiapkan cobek. Kita ngulek cobek. Bukan tuh di blender tapi diulek-ulek sensasi sendiri. Karena aku sudah bilang semua masakanku selalu real. Pakai cara ngulek bumbu bukan jangan bumbu instan. Oke. Gue minggirkan dulu bahan-bahannya karena dapur aku sempit banget. Gue minggir-minggirkan bahan-bahannya dulu. Karena kita fokus one by one dulu. Nggak bisa langsung sekaligus. Cobek. Kita cuci dulu. Kita cuci. Juga ulek-ulek. Kita cuci. Kita buang. Kemudian yang kita ulek-ulek itu pertama kali ada gula merah. Gula merah. Gula merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gula merah. Oke. Sekarang kita potong dulu supaya nggak tuk 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 tuk.
Ingat pakai gula merah 8 dan seperti ini. Gue nggak tahu di tempatmu ada nggak yang kecil kayak gini. Gue nggak tahu, sesuai selera. Karena ini bumbunya. Oke, kita sudah potong-potong sesuai selera. Kemudian kita ulek. Kita ulek. Kita ulek. Sensasi nikmat itu dari bumbu ulek kan. Jadi termasuk gue masak pun selalu gue ulek, bukan di blender. Karena apa, di blender itu bisa mencair. Nilai gizi kayak pakai tomat, bawang merah, bawang putih, kalau di blender itu kan tembus ke tempatnya blenderan, itu yang gue maksud gitu. Jadi kalau kamu mengulek, bau bumbu kamu cium itu harum, sehat, paru-parumu, jantungmu sehat, itu yang gue maksud. Tapi nggak semua orang, baik cewek atau cowok, terutama cewek kebanyakan malas ngulek, capek, tangannya pegel-pegel, ya maunya yang praktis, maunya instan. Aduh, pegel. Pegel sayang, soalnya tebel, bawang merah tebel. Terus pakai petis. Pakai petis ya, Beb. Oke. Pilih petis yang terbaik, jangan petis murahan. Petis yang mahal. Karena lihat baunya harum. Gitu. Tambahin lagi petis ya, jadi 2 sendok, tapi banyak loh, lihat. Oke. Kita kasih garam secukupnya. Jangan terlalu banyak, nanti asin. Garam secukupnya, oke.
Kemudian kita pakai terasi. Saya goncengkan barusan beli Oke. Kita pakai terasi. Satu dituangkan karena ini kecil, oke. Satu. Semua ditaruh satu. Kemudian cabai rawit. Gue suka pedes. Kalau lu gue nggak tahu lu. Nggak tahu berapa ini. Gue hitung dulu. 1. Besar lagi. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 aja. Sudah sisa ini 15. 10 jadi kayak. Tahu lah. Saya kurang pedas semua aja. Jadi 15. Ini 5. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Oke. 15 cabai. Lu berani tidak? Kemudian kita berikan air secukupnya, guys. Kita berikan air secukupnya. Karena aku kan nggak suka terlalu encer. Jadi kalau aku nggak suka terlalu encer, airnya jangan banyak-banyak. Nanti seperti makannya apa gitu. Jadi agak kental-kental. Karena enak banget. Jadi kita baurkan jadi satu. Kita haluskan semua. Jangan sampai satunya kasar, satunya halus, berarti kamu nguleknya kurang rata. Karena kan diulek bukan di blender. Oke. Cobeknya diputer-puter supaya bumbunya merata.
Jadi putar-putar copetnya gini, putar-putar kayak. Kita cicipi dulu. Aduh. Pedas, manis, terus ada asin dari terasi, aduh pokoknya nyaman. 15 cabai. Taruh lo. Oke, jadi setelah selesai, kita minggirkan dulu. Gue kan harus potong buah. Tangan gue cuci dulu karena habis dari gula merah. Aku nggak bisa kalau masakan aku itu kotor, jorok, jijik itu nggak bisa. Cuci tangan dulu. Kemudian kita oleskan sebentar. Ini dapurnya kotor juga, jadi harus kita bersihkan. Tidak ada alasan masak tapi dapurnya kotor. Aku maunya masak dapur tetap bersih karena mencerminkan kepribadian kamu yang sebenarnya. Kemudian seperti biasa ya, aku selalu menghiasi dengan berbagai topping dari selada, sayuran. Ingat sayuran baru ini ya. Karena aku di setiap kali masaknya aku selalu ada sayuran, ada buah. Jadi mengandung 4 sehat, 4 sempurna. Tuh masih segar dari tangkainya lagi. Kayak pilih yang barusan beli, bukan bekas kemarin. Sayuran itu nggak bagus. Jadi seperti ini gue kelihatan di depan kamera. Jadi seperti ini harus ada selada, sayuran-sayuran ke supaya sehat. Kemudian kita minggirkan dulu ini, karena dapurku kecil ya sayang. Kemudian kita potong bengkoang masih ada kulitnya bengkoang. Kita buka kulitnya bengkoang. Jadi kulit bengkoang kita buka. Ini bungkit bengkoang. Bengkoang.
Bengkuang. Bengkuang dikupas. Kemudian kita potong ketimun. Timun. Nah, kemudian kita buang kulit-kulitnya dulu. Kemudian kita cuci bengkuang sama ketimunnya, kita cuci bersih. Kita cuci. Oke, kita cuci. Kita buang air cucinya. Kemudian karena dapur juga kotor lagi, pusing. Kemudian kita alihkan di sini lagi menghiasnya. Ingat, ini masakan sesuai versi aku, Felicia Julia ya, bukan masakan orang lain. Oke, mungkin namanya sama, tapi topping-toppingnya berbeda. Dan ini bumbu gue taruh di tengah-tengah, jadi taruh tempat sendiri, bukan langsung digabung. Jadi ada orang kan nggak suka dicampur, jadi tinggal dicocol-cocol bumbunya, itu yang gue maksud. Oke. Kita tuangkan bumbu. Supaya kamu melihat dengan jelas, maksudnya. Supaya kamu melihat dengan jelas. Jadi kita taruh di bumbu sini, oke. Kuncinya terletak di bumbu. Jadi kalau bumbu jangan tahu encer, juga jangan tahu kental, tapi sedang-sedang. Hati-hati sampai di belakang-belakang ini nggak bagus. Karena gue kasih tahu lagi ya, orang semua bisa masak termasuk cowok.
tapi membuat dapur tetap bersih, makanan dengan berbagai topping, dengan berbagai variasi, dan sebagai pelengkap-pelengkap termasuk sayuran dan buah, termasuk cara penyajian tidak jembret-jembret ini keluar. Ini memberikan nilai positif, karena bagi buah hati tercinta, kalau kamu cara penyajian kamu tidak jorok, tidak kemprot, tidak kotor, buah hati pulang sekolah capek-capek, habis kursus, les-les, dia lapar, masuk ke rumah, buka dapur, buka meja makan, langsung lahap makannya. Itu yang gue maksud. Jadi tidak semua orang mampu bisa bikin topping berbagai variasi dalam suatu makanan. Kelihatan itu saja. Satu contoh, tempe, tahu itu saja. Nggak ada variasi, nggak ada topping. Jangankan anak kecil, anakmu atau buah hatimu, orang dewasa aja melihatnya juga bosan. Ngerti maksudku, paham? Nah, kalau kamu menghiasnya dengan berbagai topping, variasi, orang akan menarik perhatian makananmu. Jadi yang bosan akhirnya karena dia lapar, melihat cara penyajian, wow indah sekali, cantik sekali, dia bisa makan satu porsi penuh, bahkan 2 porsi. Itu yang gue bilang. Jadi tidak semua orang memiliki keterampilan memasak dengan cara yang sehat, dengan cara yang bersih. Kebanyakan orang semau gue, yang penting aku masak, orang nggak lapar, keluarga aku nggak lapar, masak tinggal makan. Itu nggak semua orang kayak kamu pikirannya. Itu yang gue maksud. Gue aja kalau disuguhi makanan, kalau caranya gitu jorok, lebih baik aku selalu katakan, sorry, maaf ya, aku sudah kenyang, padahal perutku lapar. Jadi aku lebih baik pulang masak sendiri, masakanku sendiri. Itu lebih menyehatkan. Bukannya aku menghina masa orang, bukan. Karena kalau orang itu dikoreksi, kenapa? Orang datang jauh-jauh panas-panas, harusnya waktunya jam makan siang atau makan malam. Kenapa nggak makan makananmu? Bukan karena makananmu nggak enak, kan dia belum cicipi makananmu. Jadi nggak tahu rasa makananmu gimana. Manis, pedas, hambar, asin, nggak tahu kan? Yang orang tidak tahu bentuk cara penyajian kamu. Karena saat kamu menawarkan makanan sama dia, dia melihat. Wah, kamu aja kotor, jorok, berarti kamu memasak di dapur juga jorok. Orang pasti menilai seperti itu. Tuh harus ada tip-tip sendiri. Jangan semaunya masak-masak berantakan, oke? Apalagi sebagai perempuan tuh harus yang bersih, jangan semau gue. Itu yang gue bilang sama lo. Tapi nggak semua orang mampu. Semua orang hanya berpikir yang penting aku masak, yang penting aku, anakku, pasanganku, mertua, keluarga besarku yang ada di rumah nggak lapar. Nah, tapi orang kalau boleh memilih, seandainya ada makanan dari orang lain dikasih, terus dibandingkan masakanmu, orang nggak mungkin makan masakanmu, pasti memilih masakan orang. Bukan karena dia bosan, bukan dia kecewa kamu nggak enak, bukan. Cara menyaji kamu itu aja. Itu loh yang gue maksud. Di mana-mana banyak orang pintar masak, bahkan di hotel, di restoran, di warteg banyak. Tapi cara penyajian yang gue maksud itu berbeda. Lagi pula aku memasak tidak pernah selalu sama dengan orang. Kalau namanya selalu sama nonton di YouTube, terus kita praktekkan, nanti dikira kita melanggar hak cipta. Karena apa? Kita posting video sama seperti orang masak, orang 100%. Nah, kalau aku kan toppingnya berbeda, variasi berbeda. Jadi ada sayuran, ada buah. Tidak ada contekan dari orang lain, video orang lain. Tapi ini kreasi aku sendiri, imajinasi aku sendiri, pikiran aku sendiri seorang Felicia Julia. Itu gitu. Dan ini masih ada, kita minggirkan karena nggak cukup. Ini kan sudah mau penuh. Kita minggirkan dulu, masih ada. Oke. Kita cuci dulu tangan. Kemudian kita bersihkan dapur juga. Karena bekasnya gula merah, sayang. Ini pinggir-pinggir juga harus dibersihkan, sayang. Itu yang gue maksud. Jangan sampai merusak penampilan orang yang melihat makananmu. Jadi meskipun masakanmu terlihat sederhana, masakanmu hanya murah dari tahu dan tempe, tapi cara penyajianmu bersih, terus menarik perhatian orang untuk melihat, langsung dia tambah 2 porsi. Padahal masamu cuma tahu dan tempe dong. Betul. Kamu nggak usah capek-capek makan ayam goreng atau pisah atau makan GrabFood. Kamu masak sendiri aja, lebih sehat, lebih murah, lebih bergizi. Itu yang gue maksud. Oke.
Kemudian kita taruh di tengah. Taruh di tengah ya. Oke. Kemudian kita atur sedemikian rupa. Ada tahu yang sudah digoreng, nggak usah pakai tepung, digoreng biasa. Kita tata-tata rapi. Atur rapi. Susah ya, jangan sampai jatuh. Oke. Kemudian kita potong nanas. Kita potong nanas. Ini dulu, oke. Kita potong nanas ya, masih baru, masih segar. Ini sudah dicuci dulu. Nanasnya cantik. Oke. Kita buang dulu, guys. Gue cicipin dulu. Manis agak kecut-kecut. Setelah itu kita potong-potong sesuai selera ya sayang. Oke, kita potong. Setelah itu kita juga potong bengkoang. Bentar. Ya, atur yang rapi dulu ya. Kita potong bengkoang dulu sih. Tempatnya tahu sempit soalnya. Ini gue taruh di sini dulu nanasnya. Kita minggirkan dulu. Kita potong bengkoang. Sudah dicuci sebelumnya ya. Sudah dikupas, sudah dicuci.
Tak potong sesuai selera dulu. Oke, kita atur tahu, setelah itu bengkoang. Mana bengkoang kan putih? Bengkoang kan putih, jadi supaya berwarna gitu loh. Kemudian ke timun. Timun potong, oke, babat. Oke, timun. Di sini, di timun hijau. Bubuk jangan ke timun. Oke, banana pisang. Banana ya guys. Banana. Banana, oke. Banana. Terus mari kok. Yuri belum mari dah. Ayo, kapan nasi kan? Kanan terus panas dulu. Udah makan. Banana. Udah makan. Makan apa? Apa nasi? Makan aja. Jadi ini kita buang dulu ya guys. Nasi masuk nol. Masuk no. Masuk ceweknya aku gak seneng masuk nol. Oh. Masuk no lo. Masuk cewek. Masuk no kok gak mau toh. Di Aceh. Apa sih? Kemudian kita hiasin topping. Belum cuci piring kok siram-siram. Yang seneng-seneng air. Masuk no. Nampak pikir di sana yuk. Cuma cuci piring, kemudian cuci piring enggak.
Kemudian kita suguhkan ketimun. Kemudian kita kasih mie. Pakai sendok baru ya guys. Bukan pakai sendok yang tadi untuk bumbu, bukan. Ya kotor, jorok. Jadi kita pakai. Jangan mie instan. Tapi pakai mie gembleng atau dua menjangan kasih bumbu sendiri. Mie instan tidak bagus karena mengandung tepung. Ini kan makanan sehat, rujak buah, rujak sayuran. Jangan pakai mie instan. Itu yang gue maksud. Oke. Jadi pakai mie sendiri, kita bumbui, kita taruh di sini. Nah, karena mie bukan mie instan, jadi itu mie-nya lihat kan gede-gede. Oke. Kita taruh di sini. Oke. Jangan sampai kotor. Ya, jadi kami ya. Ini sisa, gak usah. Kemudian kita pakai nanas terakhir. Nanti gue lihatkan di depan kamera karena gue ini masih mengatur dulu supaya menambah nafsu makan topping, bukan berantakan hasilnya. Mari.
Wow, mantap, keren. Bentar, sabar ya. Kenapa takut guling? Jadi harus diatur yang rapi, biar kelihatan cantik, menambah nafsu makan, buat hati tercinta. Oke, ini sisa kita minggirkan. Gue cuci tangan dulu baru gue lihatkan posting dari depan. Gue cuci tangan ini serba makanan semua. Gue nggak suka yang kotor. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Mantap, nah, lihat. 1, 2, 3. Nah, beginilah hasilnya kreasi Felicia Julia. Oh, ini ada tahu goreng, ada banana, ada ketimun, ada mie, bukan mie instan. Ini ada nanas, ada bengkoang, dan ini kelihatan sayuran selada. Nampak seksi loh. Oke. Oke. Wow, luar biasa. Dan beginilah hasil karya dari Felicia Julia. Kita bawa ke depan karena ini silau. Wajahku jadi buram. Jadi kalau kamu masak, semua masakan semua orang juga bisa. Semua orang mampu, di mana-mana banyak yang jualan, itu yang aku maksud. Tapi tidak semua orang bisa memasak dengan cara yang rapi, dengan berbagai topping. Sedangkan aku diberikan Tuhan hobi, bakat, talenta dari Tuhan itu bisa bikin suatu karya yang indah, yang berbeda dengan resep masakan orang lain. Ingat omonganku, kalau lu bikin video, apalagi masuk di sosial media, termasuk di YouTube apa aplikasi yang lain, kalau lu selalu tiru-tiru sama orang, itu namanya melanggar hak cipta. Kamu bisa dituntut pengadilan, karena seakan-akan kamu nyontek hasil karya orang lain. Tapi itu aku bilang, aku selalu memasak dengan kreasi aku sendiri, seorang Felicia Julia. Jadi tidak bisa tiru-tiru sama orang lain. Ada nggak seperti aku mengasakan begini? Tidak ada. Mungkin hanya aku satu-satunya. Nah, makanya aku bilang, follow, share, like YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai macam resep masakan murah, simple, hemat, praktis, bergizi, menyehatkan dan menggerakkan dari seorang Felicia Julia, rakyat jelata, wanita sederhana. Gue bukan artis, gue bukan orang yang terkenal, tapi aku adalah orang yang nggak bisa diam dalam imajinasi kreasi dalam berbagai macam resep masakan. Jadi beginilah masakanku, oke? Ada mie, ada ketimun, ada nanas, ada bengkoang, ada tahu goreng, ada banana. Dan ini bumbunya gue sendirikan. Bahkan ada sayuran selada. Setiap kali aku masakan harus ada sayuran buah. Jadi 4 sehat, 4 sempurna. Karena minus susu kan. Hai sayang. Hai nih. I love you. Jadi aku kalau bilang ini gue nggak tahu kalau kamu namanya apa. Kalau aku bilang ini aja rujak cinta CWVJ. Rujak cinta ada CWVJ Cico Wenas dan Felicia Julia. Kenapa Cico Wenas? Karena dia ada yang bebek gue. Rujak cinta CWVJ Cico Wenas dan Felicia Julia. Oke. Temukan resep-resep yang
selanjutnya di YouTube aku Felicia Julia. Follow, share, like. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan yang tidak pakai bumbu-bumbu instan, bumbu-bumbu pengawet, tidak memakai gula putih, tidak memakai madu, tidak memakai vetchin, tidak memakai bumbu sasetan. Setiap kali aku masak selalu memakai bawang merah, bawang putih, daun bawang, bawang godong, bawang prek, bawang bombay. Itu yang aku maksud. Jadi beginilah nampak makanan dari seorang Felicia Julia. Sekali lagi aku liatin. Ini tahu goreng gak usah pakai tepung, tahu goreng biasa. Ini bahan anak, pisang. Ini ketimun. Ini mie. Bukan mie instan ya, tapi mie kembling atau mie menjangan kasih bumbu sendiri. Terus ini nanas. Ini bengkoang dan ini bumbunya sendiri. Tuh lihat ada kelihatan cabenya. Oke. Oh, keren banget ya. Wow, amazing. That good. Oke. Ini handphoneku agak buram, Cin. Jadi begini, ke. Saya micin, vetchin. Kalau orang bilangnya vetchin. Kalau di tempatmu nggak tahu. Vetchin, micin itu sama aja. Kalau di tempatku namanya vetchin. Orang-orang kebanyakan pasar orang bilang vetchin, micin. Oke. Sekali lagi, masakan aku adalah yang sudah jadi, yang sudah matang. Sehat ini. Sudah sampel, praktis, hemat, bergizi, seksi dan menggarakan. Jadi ada sayuran, ada buah, ada mie dari tepung. Tapi ingat jangan pakai mie instan. Itu yang gue maksud. Karena mie instan adalah bumbu pengawet, mie-nya juga nggak jelas. Tapi pakai mie yang lebih bagus kayak mie menjangan, mie kembling. Karena aku selalu pakai begitu. Oke. Follow, share, like YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan, simpel, praktis, hemat, murah, bergizi, menyehatkan, seksi dan menggarakan. Felicia Julia. Love you. Ada di profilku ada tercantum kok. Di profilku ada tercantum YouTube aku. Oke, kita berdoa dulu sama Tuhan untuk hasil yang tidak mudah ini. Karena ini juga pertolongan dari Tuhan. Bukan suatu kekuatan dari aku. Bukan hasil karya aku murni. Tapi hasil pertolongan Papi Yesus. Oke, kita doa. Tuhan Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga. Puji syukur saya datang kepadamu Tuhan Felicia Julia. Terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan saya nafas kehidupan. Tuhan memberikan saya kesehatan. Tuhan memberikan saya bisa berkarya, bisa berkreasi, bisa berimajinasi, menghasilkan suatu karya indah. Dan beginilah hasilnya Tuhan, dari bahan mentah, dari bahan belum jadi, akhirnya berhasil dan nampak indah. Saya tidak peduli apa penilaian orang, tidak mau mendengar apa perkataan orang, karena saya hidup bukan untuk orang lain. Saya hidup karena Bapa Yesus mempercayai saya masih di dunia ini, memberikan segala sesuatu yang mungkin tidak dimiliki orang lain di luar sana. Rujak, cinta, CWVJ, Joenas dan Felicia Julia. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus Kristus. Semua ini bukan usaha saya sendiri, semua ini bukan kekuatan saya sendiri, tapi campur tangan Tuhan. Setiap kali proses dari awal makanan mentah, bahan mentah hingga jadi, ini bukan suatu kebetulan. Tapi karena Papa Yesus itulah yang mempekerjakan tangan saya dan semua yang apa dalam tubuh saya, sehingga menjadi makanan berhasil, menjadi suatu karya seni yang indah yang tidak semua orang mampu melakukannya. Tidak semua orang bisa melakukan seperti yang saya lakukan sampai hari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah tinggalkan saya Tuhan, karena saya tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Saya perlu Engkau Tuhan dalam setiap perjalanan hidup saya, dari bangun tidur hingga tidur malam.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. I love you Bapak Yesus. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pertemukan aku dengan Cici Wenas. Dia hadir dalam kehidupan saya bukan suatu kebetulan, tapi dia adalah malaikat yang dikirim Tuhan. Dia adalah tulang rusuk saya yang diberikan Tuhan untuk menjaga saya, untuk melindungi saya dan bertemu dengan saya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana hubungan saya dengan dia, masa depan saya dengan dia, tapi saya percayakan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin. Karena Tuhan membuat segala sesuatunya mungkin dan terjadi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih Cici Wenas untuk semua yang sudah kamu lakukan sampai hari ini. Untuk perhatianmu, untuk cintamu, untuk kasih sayangmu, untuk kesetiaanmu, untuk semua yang sudah kamu lakukan, termasuk perhatian kamu, kesabaran kamu, dan terima kasih sayang, kamu sudah menemani aku sampai hari ini. Kamu belani gak pernah tidur untuk menemani aku, untuk mengajak aku ngobrol, untuk apapun membuat kadang-kadang hal yang kamu lakukan adalah sering menyebalkan dalam hidupku. Jadilah orang baik meskipun kamu tahu jadi orang baik itu tidak mudah. Kita nggak perlu terlihat sempurna di mata orang lain. Kita nggak perlu terlihat hebat di mata orang lain. Tapi kita cukup terlihat hebat dan sempurna di mata Papi Yesus Kristus. Itu Tuhan kita yang hidup. Papi Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Papi Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. Jangan merasa diri kita paling hebat, paling sempurna, apalagi di mata orang yang punya penyakit hati. Karena kita sama mereka yang punya penyakit hati sama-sama manusia. Tidak perlu takut dengan manusia, tapi kita terus mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, percayakan hidup kita, masa depan kita, kesehatan kita, panjang umur kita, kesuksesan kita, rezeki kita, kebahagiaan kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah Bapa yang di surga. Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Terima kasih Cici Wenas. I love you baby. I love you sayang. Dan maafkan saya kalau aku sampai saat ini selalu menyebalkan buatmu. Maafkan aku sayang kalau selama ini aku masih kelihatan bawal, manja, genit. Namanya juga perempuan, selalu merasa ingin benar. Perempuan tidak ingin disalahkan, betul tidak? Ingat. Oke, terima kasih sekali lagi. Follow, share, like YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan, simple, praktis, murah, sehat, bergizi, dan menggarangkan dari seorang Felicia Julia, rakyat jelata, wanita sederhana. Jangan selalu merasa ingin bersaing sama gue loh, karena aku bukan manusia sempurna. Aku seperti kamu manusia juga banyak dosa. Tapi mari kita sama-sama belajar untuk saling menghormati, belajar untuk saling menghargai, belajar untuk saling mencintai semua orang. Jangan merasa dirimu wow. Jangan kamu memandang rendah orang. Itu yang aku maksud. Selalu jadi yang terbaik, bukan untuk dirimu, tapi berharga di mata Tuhanmu sendiri. Ini Papi Yesus Kristus, salib Tuhan Yesus. Oke. Rujak cinta cewek WJ, rujak cinta Cici Wenas Felicia Julia. Terima kasih Bapakku Cici Wenas. I love you. Ada, coba lihat di profil aku ada tulisan YouTube, ada Lemon 8. Tinggal ketik aja langsung masuk tersambung di YouTube. Makanya aku bilang, kalau kamu nggak cepat-cepat follow aku langsung hapus YouTube aku yang ada di profil. Karena aku kan tidak ingin dibilang sombong, tidak ingin dibilang sok terkenal, sok cantik, sok sempurna, sok endel-endel, sok apa kemayu. Namanya orang punya penyakit hati kan selalu menilai kita begitu rendah. Dan dia selalu meninggikan dirinya sendiri. Tapi dia tidak pernah menyadari bahwa dirinya adalah tidak mampu, tidak bisa apa-apa.
Ingat ya sayang, hidup sesuai dengan kemampuan kamu apa adanya. Be yourself, bukan hidup dalam ketidakmampuanmu. Kalau kita memaksa itu tidak kemampuan, satu contoh, kamu nggak punya uang, uangmu terbatas, kamu paksakan diri untuk makan enak di hotel, di restoran, di hotel, di apapun yang mewah-mewah, GrabFood, padahal nggak ada uang kamu. Dan akhirnya kamu keluar rumah untuk jadi maling. Dosa itu. Dapat karma dari Tuhan. Jadi kamu kalau punya bakat, hobi, talenta dari Tuhan, seperti menggambar, melukis, berenang, main badminton, main bola basket, sepak bola, voli, bowling, atau menyanyi, memasak. Kenapa kamu nggak menyalurkannya? Salurkan itu kan, itu menghasilkan karya indah, positif, bisa menghasilkan uang dengan cara yang halal. Jadi abaikan penilaian orang. Orang bilang kamu nyanyi gak bagus, biarkan. Orang bilang kamu main voli, basket, badminton, berenang kamu gak mampu, gak bisa, biarkan. Jangan dengar omongan orang lain. Karena kita hidup bukan untuk orang lain. Kita hidup berharga di mata Tuhan. Itu intinya. Jadi diri sendiri, percaya diri sendiri bahwa kamu bisa, kamu mampu, kamu hebat, kamu top, kamu keren. Karena ucapan adalah doa. Dan setiap kali orang jahat ngurusin hidup orang, punya penyakit hati, ucapan dia sama orang lain, jahat sama orang, akan kembali pada orang itu. Ingat, hukum tabur tuai, hukum karma. Jadi kalau punya mulut harus dijaga yang baik-baik. Jangan sesuka hatimu mengatakan hidup ini hanya satu kali. Bersyukur, berterima kasih sama Tuhan dan nikmati hidupmu. Baik-baiklah selama kamu menjalankan hidupmu. Karena dunia ini begitu kejam. Dunia ini tidak terasa, waktu cepat berlalu. Jangan buang-buang waktumu, masa depanmu, energi, uangmu, dan semua pikiran kamu untuk hal-hal yang negatif. Untuk hal-hal yang ini menghancurkan kehidupan orang lain. Daripada seperti itu, gunakan waktumu, energi, uangmu, pikiranmu, hatimu untuk hal yang positif. Cinta Tuhan, cinta orang tuamu, cinta saudara kandungmu, cinta sepupumu, cinta teman-teman baikmu, cinta tetanggamu, cinta asistenmu, pegawai atau apapun dan semua orang. Karena hidup itu hanya satu kali, nggak bisa kita mengulang kembali. Jangan kamu nanti kalau kamu sakit atau mati mendekati ajal, kamu baru hidup dalam penyesalan, tangisan, air mata, semua itu sudah terlambat. Jadi selagi kamu masih sehat, masih dikasih Tuhan nafas secara gratis, gunakan waktumu, tenagamu, pikiranmu, uangmu, hatimu, pikiran apapun tentang dirimu untuk hal-hal yang baik, menghasilkan karya seni yang indah. Dan Tuhan akan memberikan kamu berkat yang luar biasa. Tuhan pasti menjaga, melindungi, memberkati orang-orang yang baik. Dan orang yang jahat akan dikalahkan oleh Tuhan. Karena kebenaran tidak akan pernah dikalahkan oleh kejahatan. Kejahatan apapun yang dilakukan orang lain dalam hidupmu, jangan balas kejahatan dan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan dan kebaikan. Doakan orang itu. Karena kamu mendoakan orang yang sudah jahat sama kamu, orang yang sudah kurang ajar sama kamu, termasuk kamu diselingkuhi, termasuk kamu mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jangan membalasnya. Cukup doakan sama Tuhan. Karena doamu, orang yang teraniaya akan tembus ke surga. Dan orang yang sudah kurang ajar sama kamu, jahat sama kamu, kejam sama kamu, bahkan membunuh nyawamu, kamu mati, gak apa-apa. Karena kematian berharga di mata Tuhan. Dan orang yang sudah membunuhmu akan mendapatkan hukuman karma seumur hidup. Dia tidak akan pernah merasakan indahnya dunia. Akan dibayang-bayangi dia jadi arwah setan gentayangan. Orang yang sudah kamu bunuh. Makanya jangan membunuh nyawa orang. Karena hidup dan mati hanya Tuhan yang boleh ambil. Bukan aku, bukan kamu atau siapapun manusia. Berbuat baiklah. Karena hidup hanya satu kali. Sekali lagi. Rujak cinta CWVJ. Rujak cinta, Cico, Wenas, Felicia, Julia. Kunjungi, follow, share, like aku, YouTube, Felicia, Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan. Simpel, praktis, hemat, murah, bergizi, menyenangkan, seksi, dan menggairahkan dari seorang Felicia Julia, rakyat jelata, wanita sederhana.
Nanti mukbangnya nanti coba-coba. Oke makannya. Bye bye, love you. Nantikan episode selanjutnya masakan dari seorang Felicia Julia. Sekali lagi, follow, share, like YouTube aku Felicia Julia, ada di profil aku, tinggal masuk. Selagi aku belum menghapusnya di profil YouTube aku. Jadi kalau sudah menghapus susah untuk mencarinya, karena memang aku bersifat privat. Karena aku kan tidak suka gembor-gembor, aku nggak suka jadi orang terkenal. Karena aku sukanya jadi wanita biasa, sederhana. Kalau orang lain kebanyakan kan gila kekuasaan, gila jabatan, gila harta, gila uang, gila materi, berlomba-lomba ingin menghancurkan orang lain, berlomba-lomba ingin membunuh karakter orang lain, membunuh kepribadian orang lain demi kepentingannya sendiri, duit orang, dosa. Oke, gini Raru cinta Felicia Julia. Follow, share, YouTube aku Felicia Julia. Thank you for watching. Nantikan episode selanjutnya untuk makanan-makanan dari seorang Felicia Julia. Bye bye, love you. Bukan dia kok. Yang benar adalah bawaan manja. Tapi kamu kangen gue juga kok. Gayamu. Kalau manja bawa merajuk gak apa-apa, sama ayam bebek sendiri, pasangan sendiri. Yang penting jangan sama suami orang, jangan sama istri orang. Itu namanya kamu perusahaan orang, kamu pakor, benar tidak? Kalau manja sama pasangan kita bikin dia makin cinta sama kita, apa itu salah? Aku pikir nggak salah loh, tapi malah bikin hubungan makin mesra, malah disayang, malah dia takut kehilangan kita. Benar tak? Follow, share, like video di YouTube Felicia Julia. Kalian akan menemukan berbagai resep masakan murah, simpel, praktis, bergizi, menyehatkan, seksi, dan mengairkan. Wah ini cicoenet, baby, I love you. Bye bye.